Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Buce. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys, agar saya makin semangat membuat konten-konten yang insya Allah bisa mendamaikan antara Indonesia dan Malaysia. Oke, kita lanjut. Let's go. Ya, itu sedikit gambaran antara netizen Indonesia dengan netizen Malaysia ya. Jadi sampai kapan kita harus macam nih? Sampai bila harus macam nih ya? Sampai kapan kita harus begini terus? Saling menghujat, saling merendahkan, saling pokoknya utarakan kebencian terus ya. Yang ada hanya kebencian. Namun hanya beberapa orang-orang saja. Nah, ini contohnya saya nih. Saya lagi berada di luar. Kebetulan tadi saya habis belanja. Karena hujan, saya berteduh dulu sambil isap rokok ya lah ya. Tapi tidak ada lagi lah yang macam tuduhan para netizen Indonesia yang mengatakan Malaysia itu, rakyat Malaysia memandang sebelah mata orang Indonesia, pekerja Indonesia di sana. Itu salah semua guys. Itu nggak benar lah. Ya, oke guys, saya di sini akan sedikit mengubah pola pemikiran kalian tentang negara Malaysia sendiri. Ya, contohnya saya di sini ya. Saya seorang warga negara Indonesia yang hanya datang menumpang bekerja di Malaysia tapi mengikuti sesuai prosedur undang-undang. Saya boleh berkawan dengan siapapun, ya. Saya berkawan ini, kami boleh duduk satu meja, makan satu pinggang, minum satu cawan. Mereka semua teman-teman saya ini pun semua pegawai kerajaan ya, baik daripada polis, daripada bomba, askar, GPJ, bahkan imigrasi pun sendiri. Jadi kalau menurut saya, seperti yang selalu dipikirkan oleh rakyat Indonesia sendiri yang mengatakan polis di Malaysia atau imigrasi di Malaysia jahat-jahat. Jadi beginilah guys, kemanapun kita pergi, kita harus mengikuti. Jadi buat teman-teman yang hanya mendengar dari mulut ke mulut, cari tahu dulu lah bagaimana keadaan yang sebenarnya di Malaysia. Saya berani mengatakan demikian karena saya yang mengalami sendiri, yang melihat mata kepala saya sendiri tentang bagaimana rakyat Malaysia sendiri ya, yang tidak seperti yang kalian katakan bahwa negara Malaysia itu rakyatnya sangat rasis dan yang seperti pikiran kalian lah. Jadi saya alhamdulillah selama 13 tahun, 12 tahun masuk 13 tahun di Malaysia tidak pernah lagi mendengar atau apapun daripada kawan-kawan saya atau pertanyaan yang pelik-pelik lah daripada warga negara Malaysia sendiri. Maksudnya pertanyaan itu yang mungkin bisa menimbulkan macam terusik sikit lah saya punya hati. Itu tidak ada lagi. Mereka alhamdulillah semua baik. Yang terpenting adalah kita bawa adab yang baik, kita hormat orang lain, menghargai orang lain. Lepas itu kita masuk secara mengikuti undang-undang yang berlaku. Ya takkan mungkin lah ya. Tak mungkin kalau umpama seperti yang dikatakan polis Malaysia dan imigrasi Malaysia jahat-jahat. Ya kalau kita bersalah ya dia mesti dihukum. Istilahnya melanggar undang-undang. Cobalah kalau masuk secara sah, secara ikut dokumen ya. Bukan juga saya memuji lah. Saya istri sendiri ya. Istri sendiri seorang perempuan dengan gaji hanya RM60 satu hari. Namun dia mampu juga membayar permit dengan pertama permulaan itu bayar itu hari masih murah ya, tahun 2012 itu 3.500, sebulannya 2.800. Dia mampu sampai sekarang alhamdulillah. Kecuali kita tidak kerja ya, kecuali kita tidak bekerja memang tak akan mampulah membayar sedemikian ya. Karena apa? Dia cukup lah walaupun gaji rendah seorang perempuan tapi mampu. Nah, kenapa kalian tidak?
Namun setelah mungkin kedapatan atau tertangkap, kemudian sampai di kampung halaman menceritakan tentang macam ini Malaysia. Jadi pendengaran orang itu akan selalu buruk. Ternyata setelah datang ke Malaysia, akhirnya baru tahu bagaimana rakyat Malaysia sendiri. Saya pun dulu macam itu guys, karena di kampung saya dulu, saya masih sekolah SMA lagi. Karena setiap pulang, saya sebenarnya teruja dengan Malaysia itu melihat teman-teman saya yang pulang merantau daripada Malaysia sendiri, uangnya ya orang kaya lah. Memang macam kita nampak tuh dia macam bos besar apa semua kan. Lagi perantau itu memang kadang ya bagaimana lah menjemput perantau nih. Jadi seakan-akan perantau itu dia bawa pulang duit macam 1 guni atau 2 guni guys. Jadi kepikiran saya situ itu hari masih sekolah, cepat-cepat lah nak habiskan sekolah ini, saya nak masuk Malaysia sebab duitnya memang banyak. Tapi setelah saya bertanya, kadang dorang pun bercerita lah. Saya pun kembali bertanya, tanya-tanya tentang Malaysia macam mana. Katanya ada dengar diburu, di apa semua. Ya katanya kalau kita kosong itu dalam makna tiada dokumen lah. Ya masuk secara gelap di Malaysia. Oh, saya cakap macam tu. Jadi larinya kemana tuh? Dia cakap tidur di hutan, masuk di ini. Pokoknya kita carilah tempat untuk selamat. Dan bahkan ada yang macam ada bekas-bekas lintah di belakang dia, sebabkan dia masuk di dalam lumbung itu, tapi lumbung itu tempat mandinya kerbau, jadi otomatis penuh dengan lintah. Kemudian setelah saya melihat itu, saya pun mengurungkan niat untuk masuk Malaysia kalau secara gelap. Dan kemudian saya mencari-cari cara masuk Malaysia itu dengan cara yang sah, ikut undang-undang. Dan kebetulan itu hari kakak ipar saya yang ada di Malaysia menelpon saya, katanya kerajaan Malaysia membuka visa permit pekerja bagi warga negara Indonesia. Kemudian saya mengusulkan, dan alhamdulillah tahun 2011 saya masuk di Malaysia. Dan memang pertamanya saya memang teruja dengan Malaysia. Bagaimana lihat jalan yang ada di Kuala Lumpur dari Johor sampai ke Ipoh Perak itu, wow. Benar-benar saya bilang ini memang Malaysia boleh. Yang seperti orang katakan lah. Jadi kalau menurut saya cobalah kita antara negara Malaysia dengan Indonesia berhentilah saling menghujat, saling merendahkan, ya. Sebab damai itu indah, ya. Dan kemungkinan lah ada kemungkinan sedikit dikarenakan kejulitan netizen yang ada di Indonesia, sehingga pun kerajaan-kerajaan ataupun pejabat-pejabat kerajaan Malaysia sedikit terusik. Jadi kadang kesalahan satu warga negara saja boleh kena semuanya, ya. Tapi itulah keadaan di mana-mana pun seluruh dunia ini, ada orang baik, ada orang jahat, ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ada oknum yang melakukan entah pun dari negara mana, sepatutnya jangan disangkut pautkan dengan negara tersebut. Kita cukup menyebut oknumnya, menyebut oknum tersebut yang melakukan sifat-sifat mungkin yang tidak terpuji atau bagaimana. Jadi itulah sedikit pengulasan saya untuk mencuci otak kalian yang selalu mengatakan bahwa negara Malaysia adalah rasis dan polis imigrasinya jahat-jahat. Coba masuklah secara sah, ya. Pasti kalian pun akan dilayan seperti adik sendiri. Ya, tidak jauh-jauh lah contoh saya sendiri, karena saya memang mengalami itu. Saya duduk dengan mereka, padahal semua pegawai, pejabat kerajaan semua, daripada yang saya sudah sebut tadi, askar, polis, imigrasi, DPJ, semua jabatan saya berteman. Bahkan pegawai-pegawai polis pun saya berkawan dengan mereka.
Yang alasan pertama mereka berkawan dengan saya mudah untuk dapat repair rumah mereka. Jadi dari awal ke situ kita sudah kenal-kenalan, akhirnya mereka menganggap saya sebagai adik mereka sendiri. Bahkan dorang pernah mengatakan, kalau kamu diganggu atau diugut, kasih tahu kami akan bereskan manusia tersebut. Sampai mengatakan hal tersebut demikian, ya, sampai ada pesanan macam itu. Coba bayangkan bagaimana kedekatan antara saya dan mereka, sehingga sampai menitipkan bahasa macam itu. Sedangkan saya ini warga asing, kalau betul-betul dipandang ya, saya warga asing dan warga negara Indonesia yang apa ya, menurut mereka tuh yang terpenting adalah kita bawa adab kita, sopan santun kita, ya, dan masuk secara sah. Dan bahkan juga bukan saja yang punya dokumen yang dijaga atau mereka boleh berkawan. Orang kosong-kosong pun masih banyak yang mereka lindungi. Dorang lindungi juga. Mereka kadang bagi nasihat, walaupun kalau betul-betul rasis negara Malaysia ini, banyak kosongan di dalam negara Malaysia sini. Kalau rakyatnya sudah, dorang boleh, itu hak mereka, boleh tangkap kita, bawa kita ke imigrasi, itu hak mereka. Karena setiap negara itu haknya ada, rakyatnya adalah punya hak. Mereka boleh tangkap kita, pergi bawa di imigrasi. Kalau betul-betul dorang rasis lah. Akan tetapi mereka tidak juga. Mereka bahkan yang terpenting jangan usik mereka, jangan kacau hormat, jangan macam berlagak ataupun bawa diri macam gangster atau apa. Kebiasaan di kampung dibawa-bawa di Malaysia, memang saya ingatkan jangan ya. Karena kalau buah-buah repot ini memang akan cepat, tidak sama kita di negara Indonesia sana. Di sini rakyatnya buat repot sekarang, 5 menit kemudian sudah sampai di tempat kejadian yang dibuat repot, yang dibuat laporan itu. Tidak sama kita di Indonesia, kita harus menunggu besok polisinya baru datang. Mereka di sini, mereka repot sekarang mereka sampai. Karena lagi satu, polisnya itu memang melindungi atau melindungi rakyatnya lah, memberikan jaminan keamanan untuk rakyat mereka sendiri. Ya, jadi mungkin sampai di situ dulu guys pengulasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tapi sebelum tutup, jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe ya guys, agar saya makin semangat juga lah memberikan edukasi-edukasi yang bisa, siapa tahu bisa mencuci otak kalian semua. Siapa tahu antara negara Malaysia dan Indonesia ini bisa damai, walaupun tidak seluruhnya, namun akan berkurang lah. Stoplah saling menyerang di sosial media. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.